Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama saya Nelly Damayanti. Salawat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu dosen di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yaitu Ibu Sri Ayu Rahmaniyah M.Sos. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih. Baiklah pemirsa di rumah, hari ini tema kita membahas tentang wanita, ilmu, dan karir. Langsung saja kita persilahkan untuk Ustazah Ayu memaparkan tausiahnya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini yang akan kita bahas adalah menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Seperti yang pernah diperjuangkan oleh R.A. Kartini pada zaman dahulu sebelum Indonesia masih belum merdeka dan juga masih bagaimana ya, bahwa perempuan itu biasanya tuh dikatakan bahwa ada istilahnya 3R ya, sumur, kasur, dapur. Nah, kalau di zaman sekarang itu perempuan alhamdulillah sudah bisa menuntut ilmu seperti halnya juga laki-laki, sudah bisa menuntut ilmu dari SD sampai kuliah, bahkan sampai sekarang pun kita sudah bisa, teman-teman semua bisa kuliah ya. Iya, kalau zaman dulu itu kan R.A. Kartini sangat memperjuangkan harkat martabat wanita itu supaya dia bisa bersekolah, bisa setara dengan laki-laki. Tapi ternyata zaman sekarang pun perjuangan perempuan itu tidak sampai situ aja, masih banyak lagi perjuangan yang harus banyak PR yang harus kita lakukan. Kalau zaman dulu kita nggak boleh sekolah segala macam, kalau sekarang sudah bisa sekolah, bahkan kita sudah sampai bisa kuliah juga sampai ke luar negeri. Wanita zaman sekarang subhanallah sangat hebat sekali. PR ke depannya setelah kita bersekolah, setelah kita lulus kuliah, itu mau dibawa kemana? Kalau dulu kan biasanya tuh perempuan itu dikatakan tidak usah kuliah tinggi karena ujung-ujungnya nanti akan mengurus rumah tangga aja, hanya di rumah tangga saja. Nah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun itu masih menjadi kontroversi di masyarakat kita sendiri. Yang manakah yang lebih mulia, apakah sebagai ibu rumah tangga ataukah kita sebagai wanita karir mengejar cita-cita kita? Nah, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Masih dengan tema wanita, ilmu, dan karir. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Ayu tentang perempuan menuntut ilmu itu masih dalam banyak banget kontroversinya, Bu ya. Nah, gimana, langsung saja kita silahkan untuk Ibu Ayu melanjutkan tausiahnya. Iya, jadi menuntut ilmu tadi sudah saya katakan bahwa wajib untuk laki-laki maupun perempuan. Namun untuk perempuan itu sendiri masih dikatakan kalau misalnya wanita itu memiliki pendidikan tinggi, itu akan ditakutkan akan disegani oleh banyak laki-laki, apalagi kedudukannya kan di masyarakat kita itu ada namanya budaya patriarki. Laki-laki itu harus lebih unggul daripada perempuan. Namun menurut saya hal ini perlu dilihat lagi, ditinjau lagi. Contohnya saja
Kalau misalnya perempuan ingin bersekolah tinggi, tentu saja sudah tadi kita dukung, di agama pun mendukung, karena perempuan ini kan sebagai madrasatul ula untuk anak-anaknya. Jadi tentu saja perlu sekali untuk memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan untuk bekerja, ketika perempuan sudah memiliki pendidikan yang tinggi, kebanyakan kita kan ingin bekerja, ingin memiliki karir dan ingin mengejar cita-cita kita. Kalau menurut saya sendiri secara pribadi, itu boleh untuk perempuan yang belum menikah, dia bebas boleh mengejar cita-citanya. Namun untuk perempuan yang sudah memiliki keluarga, tentu saja yang pertama harus memiliki izin dari sang suami. Yang kedua, tentu saja harus bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Yang ketiga, dia harus menjaga batasan-batasan dengan yang non mahram, karena di tempat kerja itu kan ada yang non muhrim bukan mahramnya tadi ya. Jadi dia harus bisa menjaga batasan-batasan antara si perempuan itu dengan yang bukan muhrimnya. Baiklah pemirsa, itu tadi tausiah dari Ibu Ayu. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, karena kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Masih dengan tema wanita, ilmu, dan karir. Langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Ayu untuk melanjutkan tausiahnya. Terima kasih. Jadi menurut saya, karena menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan, terutama untuk perempuan sendiri, karena perempuan akan menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya. Jadi menuntut ilmu itu wajib untuk perempuan juga dan berhak untuk perempuan. Selanjutnya, jika dia mau bekerja ataupun menuntut karir ataupun ingin mengejar cita-citanya, itu boleh sekali, asalkan tentu saja mendapatkan izin kalau dia sudah menikah, dan tentu saja harus bisa membagi waktu serta dapat menjaga batasan-batasan dengan yang non mahramnya. Karena menurut saya kebahagiaan seseorang itu tergantung dengan pribadinya, bukan tanggung jawab pasangannya, tapi tanggung jawab dirinya sendiri. Ketika dia merasa senang, merasa bahagia dengan apa yang dia lakukan, seperti mengejar cita-citanya, berarti itu boleh dia lakukan dan berhak. Untuk setiap orang itu kan berhak bahagia. Saya begitu miris ketika melihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak kita disuruh memilih antara, para perempuan ini disuruh memilih antara ketika dia ingin bersekolah, itu merasa sedih karena tidak bisa, karena adanya budaya kita yang melarang perempuan sekolah tinggi. Bahkan sampai sekarang pun masih kita disuruh memilih antara rumah tangga dan karir kita sendiri. Saya begitu miris melihat itu, karena menurut saya sendiri tadi, pilihan itu adalah hak seseorang, apakah dia ingin menjadi wanita full mom gitu ya, full mother, ataupun menjadi working mom. Entah dia mau working mom ataupun dia full mom, itu kembali kepada dia sendiri, dan yang penting dia merasa happy, karena anak-anak itu memerlukan ibu-ibu yang bahagia, bukan ibu-ibu yang perfeksionis. Karena kesempurnaan itu menjadi orang tua itu kan nggak ada ininya, nggak ada ukurannya ya, maksudnya tuh nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Yang penting orang tua itu bahagia, maka dia akan mengalirkan kebahagiaan itu kepada anak-anaknya. Sedangkan kalau misalnya ibu-ibu itu tertekan, wanita itu tertekan, maka dia akan menjadi emosional, dan emosional itu akan mengganggu anak-anaknya juga. Jadi kembali lagi kepada pilihan seorang ibunya, apakah mereka bahagia melakukannya, begitu ya Ustazah. Ya. Nah, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Nah, di sini sudah ada satu penanya dari nomor telepon 0813 5157 sekian dari atas nama Rizka di Bengkuring. Ya, jadi ini pertanyaannya lumayan panjang ya Ustazah. Bagaimana caranya agar sebagai perempuan ketika setelah menikah tetap bisa berkarir tapi tidak melupakan kewajibannya di rumah?
Lalu bagaimana jika suaminya tidak mengizinkannya? Ya. Oke, yang pertama ketika perempuan itu harus terdidik dengan baik dulu. Sehingga kalau yang kedua itu karena dia sudah terdidik dengan baik, maka dia akan tahu apa itu hak-hak dan kewajibannya dalam rumah tangga maupun dalam berkarir. Karena ketika kita berkarir berarti kita sudah punya kesepakatan, punya perjanjian, punya kontrak dengan tempat kita bekerja. Yang ketiga, ketika contoh yang ringan aja, misalnya ketika jamnya untuk bekerja, maka perempuan itu harus bekerja. Namun ketika saatnya pulang, maka dia harus menyediakan waktu untuk anggota keluarganya. Waktu untuk keluarga ketika kita bekerja memang sangat terbatas ya, bukan sangat terbatas, maksudnya itu tidak seperti full mom yang bisa seharian dengan anak-anaknya, dengan suaminya. Tapi ketika kita bekerja kita punya keterbatasan waktu. Namun keterbatasan waktu di sini bukan berarti waktu tersebut tidak punya kualitas, maka kita harus memberikan waktu itu tuh waktu yang berkualitas untuk keluarga. Yang keempat, perempuan perlu memahami bahwa setiap peran yang dia lakoni dalam kehidupan ini itu pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, entah dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu, ataupun dia sebagai yang lain, peran-peran yang lain itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi dia harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya lagi tentu saja kita perlu menjaga komunikasi. Komunikasi ini sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, terutama dalam suatu hubungan juga. Dalam keluarga pun kita harus menjaga hubungan dengan keluarga kita, terutama dengan suami. Perlu ada dukungan dan support juga dari suami. Terima kasih. Lalu bagaimana jika suami ini tidak mengizinkan jika istrinya ingin berkarir? Oke. Zaman sekarang itu memang banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Walaupun kalau misalnya suami tidak mengizinkan kita, tentu saja kita tidak boleh melanggar ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan, mencari alternatif pekerjaan yang lain. Misalnya suami tidak mengizinkan kita bekerja keluar, kita bisa mencari pekerjaan yang bisa dilakukan dalam rumah. Misalnya saja seperti membuat catering, membuat kue, membuat makanan, ataupun bisnis online. Nah, itu banyak sekali dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang ya. Bisa juga menjadi penulis online dan lain sebagainya. Bisa juga kita menjadi guru privat. Itu pernah saya lakukan dulu juga. Namun kalau misalnya kita punya punya keinginan ataupun karir tertentu yang kita idam-idamkan, yang harus idam-idamkan dan harus keluar, tentu saja dalam rumah tangga tuh masih ada bisa toleransi. Kita berikan pengertian dan kita berikan kesepakatan dengan suami bagaimana baiknya. Saya pikir selama kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, tentu saja suami kita juga menginginkan yang terbaik untuk kita sendiri juga. Baiklah pemirsa, itu tadi jawaban dari Ibu Ayu tentang wanita berkarir jika tidak diizinkan oleh suaminya ya Ustaz ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah karena kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Nah, tadi sudah dipaparkan sangat panjang oleh Ustazah Ayu bagaimana tentang menuntut ilmu. Nah, sekarang kita silakan untuk Ustazah memberikan kesimpulan dari tausiahnya. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari segmen kita pada hari ini adalah: pertama, menuntut ilmu merupakan kewajiban dan hak bagi setiap orang Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perempuan diperbolehkan untuk berkarir maupun mengejar cita-citanya. Yang ketiga, ketika perempuan telah menikah, maka dia perlu untuk meminta izin kepada suami. Yang keempat, banyak alternatif karir yang bisa dilakukan oleh wanita zaman sekarang ini yang bisa dilakukan di rumah. Yang kelima, perlu menjaga kualitas kebersamaan dalam keluarga, yaitu memberikan waktu yang berkualitas, quality time, serta bisa menjaga komunikasi yang saling memahami dan mendukung. Itu sangat perlu sekali menurut saya. Terima kasih untuk kesimpulannya Ustazah ya. Ya, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir pemirsa. Mungkin langsung bisa untuk
Ditutup dengan doa Ustazah. Ya, terima kasih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Dan jangan lupa saksikan terus program Beranda Dakwah setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di Tepian TV. Akhirul kalam, saya Nelly Damayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.